Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Aimahija dengan NIM 22000184113 dari kelas I akan mempresentasikan tentang rangkuman tugas dari pertemuan 8 hingga pertemuan 12 untuk memenuhi matkul pemrograman web yang diampu oleh Bapak Ali Tarmuji, yaitu berupa penugasan uji kompetensi 2. Kita lanjutkan. Pada daftar konten, bisa kita lihat ada 5 konten yang akan kita bahas kali ini. Kita lanjut pada yang materi pertama, yaitu pertemuan 8 beserta tugasnya. Pertemuan 8 yang membahas tentang JavaScript lanjutan, yaitu pernyataan kondisional digunakan untuk mengatur alur program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan pernyataan seperti if atau switch, program dapat melakukan tindakan berbeda tergantung pada kebenaran kondisi. Pernyataan perulangan memungkinkan program untuk mengulangi serangkaian perintah atau blok kode berulang kali. Dengan menggunakan pernyataan seperti for, while, maka program dapat menjalankan tugas yang sama secara berulang hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi. Function adalah bagian terstruktur dalam pemrograman yang mengelompokkan serangkaian perintah yang dapat digunakan kembali. Objek adalah konsep pemrograman yang mewakili instansi dari tipe data dengan properti dan metode terkait. Objek memungkinkan pengorganisasian modular dalam pemrograman dengan menggabungkan data dan perilaku ke dalam suatu entitas. Kita lanjutkan pada penugasan 8, yaitu JavaScript lanjutan. Bisa kita lihat pada script ini, diawali dengan script kode CSS, yaitu berfungsi untuk mengatur tampilan atau mendesain keseluruhan elemen-elemen yang sudah ditentukan pada dalam script ini. Dilanjutkan yaitu pada script JavaScript, bisa kita lihat penggunaan fungsi validasi form dengan deklarasi variabel, lalu pengondisian yang berfungsi jika kolom tersebut kosong maka akan ditampilkan message push atau ditampilkan alert. Dilanjutkan pada fungsi show output, yaitu yang dimana deklarasi variabel, lalu ini adalah tampilan atau susunan dari output yang akan ditampilkan setelah seluruh validasi sudah diterima. Selanjutnya, kita kembali ke script kode HTML. Dimulai dengan div dengan ID main yang untuk mengatur keseluruhan tampilan. Dilanjutkan pada div navigasi, yaitu yang terletak pada header, terdiri dari navigasi home, login, dan pendaftaran. Selanjutnya, yaitu div dengan ID main menu yang menampilkan yang terletak pada kolom kiri yang menampilkan judul serta ilustrasi pengisian formulir. Selanjutnya, div dengan ID site menu yang menampung keseluruhan kolom-kolom pada formulir tersebut hingga pada saat hasil form tersebut telah ditampilkan setelah menekan tombol simpan. Yang terakhir yaitu div footer yang menampilkan footer pada suatu tampilan web berupa copyright tertanda dengan nama saya sendiri. Berikut adalah tampilan output pada tugas 08 berupa JavaScript lanjutan validasi. Bisa kita lihat pada atas ini adalah header dengan navigasi, pada kolom kiri yaitu judul dengan gambar ilustrasi, dan yang bagian kanan yaitu nama lengkap, yaitu kolom-kolom pada formulir tersebut. Jika kita isi dan kita klik simpan, maka yang terjadi adalah di bawahnya terdapat tampilan output. Setelah validasi sudah dilakukan, akan ditampilkan output
seperti di bawah ini yang tersusun data-data kita. Kita lanjut pada pertemuan 2, pada materi 2, yaitu pertemuan 9 beserta tugasnya. Pertemuan 9 kali ini membahas materi server-side programming yaitu PHP. Konsep pemrograman server-side ini melibatkan pengembangan aplikasi dan logika bisnis di sisi server. Dalam konteks ini, web server berperan sebagai perantara antara klien dan server, mengirimkan halaman web yang diminta oleh klien. Sintaks dasar PHP adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan web server-side. Dengan sintaks dasar PHP, kita dapat membuat variabel mengatur aliran eksekusi dengan penyertaan kondisional dan perulangan, serta membuat fungsi untuk memisahkan kode menjadi bagian yang dapat digunakan kembali. Melalui pemrograman server-side dan penggunaan sintaks dasar PHP, kita dapat mengembangkan aplikasi web yang interaktif dan dinamis. Selanjutnya itu penugasan 9 tentang sintaks PHP dasar. Pada awal yaitu kita deklarasikan variabel gaji dan gajah, lalu deklarasi variabel dengan proses. Setelah itu, echo adalah elemen yang berfungsi untuk menampilkan output text. Pada penugasan selanjutnya yaitu yang pertama kita deklarasi variabel, lalu kita tampilkan output text dengan pengondisian seperti ini. Bisa kita lanjutkan untuk melihat tampilan outputnya. Berikut adalah tampilan pada web. Bisa kita lihat, misal kita masukkan 1 juta, maka gaji yang dibawa pulang adalah 900.000. Selanjutnya adalah pengondisian, di mana 0 ada false dan 1 adalah true. Yang bisa kita lihat seperti ini. 5 sama dengan ada false, 5 tidak sama dengan 4 adalah true, dan selanjutnya. Kita lanjutkan pada materi ketiga yaitu pertemuan 10 beserta tugas. Pada pertemuan 10 yaitu membahas materi percabangan dan perulangan. Percabangan dan perulangan adalah fitur penting dalam pemrograman PHP untuk mengatur alur eksekusi program. Percabangan ini memungkinkan kita melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Dalam PHP ini kita biasanya gunakan if-else, sedangkan perulangan memungkinkan kita untuk mengulangi perintah berulang kali. Terdapat beberapa jenis perulangan dalam PHP seperti for, while, dan for each. Percabangan dan perulangan merupakan alat yang kuat dan bisa mengendalikan program dan memberikan fleksibilitas dalam pemrograman PHP. Lanjutkan pada penugasan 10, itu percabangan dan perulangan. Bisa kita lihat pada tampilan script kode tersebut, yang pertama adalah echo menampilkan output teks tugas 10.2.1. Diawali dengan deklarasi variabel, lalu dilanjutkan dengan pengondisian if, di mana sudah terstruktur ada atau sudah mengikuti sesuai panduan dari nilai UAD. Jika kita memasukkan nilai dalam bentang-bentang yang termasuk dalam ini, maka akan ditampilkan keseluruhan hurufnya. Selanjutnya, kita kembali ke HTML yang akan memproses dan menampilkan nilainya. Dengan menggunakan metode form, post, dan action, maka kita bisa akan berupa kolom yang akan kita input sendiri, yaitu nilai yang akan kita input sendiri. Selanjutnya akan memanggil PHP tersebut dan diproses yang akan dikonversikan. Bisa kita lihat pada selanjutnya yaitu tugas 10.2.2. Pada tugas ini yang pertama adalah penampilan script teks tugas 10.2.2, lalu deklarasi variabel dengan interval. Selanjutnya adalah perulangan yang di dalamnya terdapat perulangan lagi, yaitu perulangan bertingkat dengan kondisi seperti ini. Jika perulangan tersebut sudah memenuhi kondisi ini, maka yang akan ditampilkan adalah spasi kosong. Pada perulangan ini, jika sudah terpenuhi, maka akan ditampilkan adalah bintang. Selanjutnya kita akan untuk melihat tampilannya. Bisa kita lihat ini adalah tampilan
script tersebut. Setelah misal kita isi nilai dengan 68,25, maka nilai tersebut akan dikonversi ke huruf dan akan menjadi nilai B. Pada tugas 10.2.2 yaitu menampilkan bentuk segitiga yang dari konversi script kode JavaScript ke PHP. Kita lanjutkan pada materi keempat yaitu pertemuan 11 beserta tugasnya. Pada pertemuan 11 kali ini yaitu membahas materi penanganan form. Pada materi ini membahas berbagai aspek penanganan form dalam pengembangan web. Salah satu hal yang dibahas adalah cara-cara menangani form, termasuk penggunaan input type text, password untuk memperoleh input dari pengguna. Selain input, juga dibahas penggunaan input type radio untuk pilihan tunggal, input type checkbox untuk pilihan jamak, dan input type combo box untuk pilihan dalam bentuk drop-down. Kemudian, materi ini juga menjelaskan penggunaan input type text area untuk memperoleh input teks yang lebih panjang. Selain itu, pentingnya validasi ditekankan dalam materi ini untuk memastikan data yang dikirim valid dan sesuai. Selanjutnya yaitu penugasan 11. Jadi kita lihat pada script ini, yang pertama adalah judul. Selanjutnya adalah script kode CSS yang akan mengatur tampilan dalam web, yang mengambil elemen-elemen tersebut dengan pengaturan yang bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya yaitu script PHP yang diawal dengan deklarasi variabel dan pembuatan fungsi. Selanjutnya pengondisian, jika user tidak menginput atau kosong, maka ditampilkan alert berwarna merah di bawah kolom tersebut. Ini sama seperti yang sebelumnya, pengondisian, jika tampilannya kosong, maka akan terdapat pesan yang ditampilkan. Dan selanjutnya kita akan kembali ke div class, yaitu full yang mengatur keseluruhan tampilan. Dengan judul formulir rujukan JIV Hospital, kita lanjutkan dengan elemen form dengan metode post yang menggunakan mengambil nilai atau memproses dari PHP tadi. Yang pertama yaitu kolom nama, kolom tanggal lahir, kolom usia, kolom alamat, kolom tanggal keluhan, kolom email, kolom keluhan penyakit, yaitu kolom jenis kelamin berupa pilihan gender perempuan dan laki-laki. Selanjutnya yaitu kolom fasilitas kesehatan tingkat berapa yang akan berupa option yaitu kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Selanjutnya div yang terakhir yaitu untuk menampilkan tombol submit. Pada bagian akhir script ada lagi script PHP yang akan menerima atau menampung dari inputan formulir tadi. Seperti yang tertera pada tampilan layar ini. Dia akan menampilkan sesuai pada script PHP ini, yaitu berbentuk tabel. Kita lanjutkan tampilannya. Bisa kita lihat pada tampilan kali ini adalah tampilan formulirnya. Jika kita isi keseluruhan datanya dengan valid dan kita tekan submit, maka pada bawah halaman akan tampil hasil input seperti ini yang menampilkan nama, tanggal lahir, usia, alamat, tanggal keluhan, email, keluhan penyakit, jenis kelamin, vaskes tingkat dengan NAPI dan sudah dengan NAPI dan lengkap yang sudah melewati tahap validasi. Selanjutnya pada materi kelima kita yaitu pertemuan 12 beserta tugasnya. Pertemuan 12 kali ini membahas materi PHP yaitu berupa array dan fungsi. Pada materi ini membahas tentang penggunaan array dan fungsi dalam pemrograman PHP. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan multiple data dalam satu variabel. Dalam PHP, kita dapat membuat dan mengakses elemen-elemen array dengan menggunakan indeks numerik atau kunci asosiatif. Array juga memungkinkan penggunaan fungsi-fungsi khusus seperti count
untuk menghitung jumlah elemen dalam array. Selain itu, materi ini juga menjelaskan tentang fungsi-fungsi dalam PHP yang digunakan untuk mengelompokkan serangkaian perintah yang dapat digunakan kembali. Dengan fungsi, kita dapat memisahkan logika program menjadi bagian-bagian yang terorganisir dan lebih mudah dipelihara. Selanjutnya pada penugasan 12 kali ini terdiri dari banyak script program yang saya pisah-pisah untuk membantu dalam menjelaskannya dan membantu dosen dalam memeriksa penugasan saya. Diawali dengan penugasan 12.1 diawali dengan deklarasi variabel berisi array dengan elemen-elemen, lalu pemanggilan atau ditampilkan output text dengan memanggil array dengan nilai 0. Maka akan ditampilkan seperti ini. Selanjutnya pemanggilan array dengan nilai 3. Selanjutnya deklarasi variabel array benda seperti ini untuk menampilkan data baru. Setelah itu ditampilkan output text dengan memanggil nilai urutan variabel dalam array tersebut. Bisa kita lihat pada kanan ini, yaitu ditampilkan motor, truk, lalu meja, dan lemari sesuai urutan yang dipanggil. Selanjutnya pada penugasan 12.2 diawali dengan deklarasi array mahasiswa yang berisi nilai array berupa nama dan nilai mereka. Setelah itu, kita akan tampilkan output text dengan memanggil array variabel dengan parameter nama seseorang yang akan menampilkan nilai seseorang. Selanjutnya ada variabel baru array score, yaitu dengan identitas baru dan nilai yang baru. Setelah itu dipanggil kembali dengan output dengan memanggil parameter nama, lalu akan ditampilkan nilai. Seperti pada kolom kanan ini, bisa kita lihat yang dipanggil ada nilai 80, 90, 77, dan 80. Pada penugasan 12.3 diawali dengan deklarasi variabel array hari yang berisi hari-hari, lalu akan ditampilkan isi arraynya dengan metode for dengan pengulangan for. Selanjutnya yaitu menampilkan isi array dengan metode for each, lalu pemanggilan fungsi for each yang akan menampilkan seluruh data array. Kita lihat pada tampilan kanan ini, pada penggunaan for dan for each tidak terlihat perbedaan dalam tampilannya, hanya berbeda pada penggunaan metodenya saja. Pada penugasan 12.4 diawali dengan deklarasi variabel array nilai, lalu array tersebut berisi nilai data nama lalu dengan nilainya. Setelah itu, isi array tersebut akan ditampilkan dengan asosiatif dengan metode for each dengan fungsi for each seperti yang ada dalam layar. Selanjutnya menampilkan isi array asosiatif dengan while dan list. Bisa kita lihat pada tampilan kanan ini. Yang pertama menampilkan isi array asosiatif dengan for each, yang bawah dengan menggunakan while dan list. Sama-sama menampilkan keseluruhan nilai array. Tidak ada terlihat perbedaan, hanya berbeda pada penggunaan metodenya saja. Selanjutnya, pada penugasan 12.5, yang pertama adalah deklarasi array warna, deklarasi array nilai, lalu dipanggil keseluruhan array warna dan array nilai tersebut yang bisa kita lihat pada tampilan putih ini. Yang pertama adalah array yang pertama kita tampilkan keseluruhan urutan dan nilai array. Lalu yang kedua, menampilkan keseluruhan nama dan nilai secara berurut pada array tersebut, bukan diurutkan dari kecil ke besar, namun sesuai urutan pada array tersebut. Kita lanjutkan pada penugasan 12.6. Diawali dengan deklarasi variabel array nilai yang berisi dengan nama dan nilai. Selanjutnya akan ditampilkan array sebelum diurutkan, lalu akan ditampilkan juga array setelah diurutkan dengan metode sort.
Selanjutnya lagi akan ditampilkan setelah diurutkan dengan metode AirSort. Kita lihat pada tampilan kanan ini, array sebelum diurutkan masih berantakan, namun setelah diurutkan dengan metode sort, maka akan ditampilkan dari kecil hingga besar. Cara berurut. Jika dengan menggunakan AirSort, maka kebalikannya seperti ini, dari 10 hingga 2. Pada penugasan 12.7, yang pertama, deklarasi array nilai. Seperti sebelumnya, akan ditampilkan array sebelum diurutkan, lalu array setelah diurutkan dengan metode ASORT yang menampilkan dari kecil hingga ke besar, lalu array setelah diurutkan dengan metode ARSort yang menampilkan kebalikan dari ASORT, yaitu dari besar ke kecil. Pada penugasan 12.8, yaitu yang pertama yaitu array akan menampilkan array sebelum diurutkan, lalu array diurutkan dengan metode keysort atau yaitu metode acak atau diloncati satu langkah. Seperti yang bisa kita lihat 1, 10, 70. Jika kita selanjutnya menggunakan metode AirSort, maka kebalikan dari yang atas 2, 7, 10, 1. Selanjutnya, penugasan 12.9. Pertama yaitu deklarasi array buah, lalu akan dicetak sesuai perintah. Kita lihat pada kanan ini, akan ditampilkan keseluruhan data array. Selanjutnya, apel. Apel ditampilkan karena perintahnya adalah buah pertama. Selanjutnya, buah selanjutnya yaitu perintah buah selanjutnya, yaitu jeruk, maka akan ditampilkan buah jeruk. Setelah itu perintah buah sekarang, maka saat ini masih di array ke-1 yaitu jeruk. Habis setelah itu ada perintah buah sebelumnya, maka itu kembali lagi ke apel. Lalu ada perintah buah terakhir, maka akan ditampilkan pisang dan buah sekarang adalah pisang. Selanjutnya pada penugasan 12.10, yang pertama ada deklarasi variabel array kota, lalu ada pengondisian, di mana jika ada kata Bandung, maka akan ditampilkan sebuah teks, dan jika tidak ada kata Bandung, maka akan ditampilkan sebuah teks yang menandakan tidak ada kota Bandung dalam array tersebut. Dikarenakan di dalam program tersebut ada kata Bandung, maka tampilannya seperti yang di kanan ini. Kota Bandung ada di dalam array tersebut. Pada penugasan 12.11, yang pertama adalah fungsi cetak genap. Dengan indeks awal 0 hingga 100, dengan pengondisian I modulus 2 sama dengan 0, maka akan ditampilkan nilai I tersebut. Lalu dia akan pemanggilan fungsi cetak genap. Bisa kita lihat pada tampilan kanan ini, yaitu pemanggilan seluruh nilai genap dengan range 1 hingga 100. Kenapa 100 tidak termasuk? Dikarenakan pada script program tidak menggunakan kurang dari sama dengan. Selanjutnya pada penugasan 12.12 yaitu fungsi cetak prima. Pada fungsi cetak prima ini ada pengondisian, di mana pada perulangan pertama yang akan menambah terus nilai counter, dan pengondisian di dalam perulangan tersebut, yaitu jika counter sudah sama dengan 2, maka akan ditampilkan nilai prima. Return prima untuk mengembalikan nilai prima. Selanjutnya, membuat rentang awal dan rentang akhir dengan deklarasi variabel, dan akan dicetak nilai prima tersebut dengan memanggil fungsi dan variabel. Bisa kita lihat pada tampilan kanan ini, ditampilkannya seluruh nilai prima dengan rentang 1 hingga 100. Selanjutnya, pada penugasan 12.13, diawali dengan fungsi keliling persegi dengan parameter sisi yang mengembalikan nilai dari rumus 4 dikali sisi. Jika variabel sisi tersebut bernilai 5, maka akan dipanggil fungsi tersebut dan diproses dengan nilai variabel tersebut. Seperti pada kanan ini.
Jika kita sudah memasuki nilai sisi 5, maka 4 dikali 5, yaitu 20. Selanjutnya pada penugasan 12.14, yaitu diawali dengan fungsi tambah kata dengan parameter kata, yang dimana kata tersebut akan ditambah dengan string Indonesia. Lalu nilai tersebut akan dikembalikan. Jika kata awalnya adalah Pulau Bali, selanjutnya maka Pulau Bali tersebut akan ditambahkan dengan string Indonesia seperti yang kita lihat pada kanan ini. Jika kata awalnya adalah Pulau Bali, ditambah dengan string Indonesia, makanya yang terjadi adalah Pulau Bali, Indonesia. Selanjutnya, mengapa kata awal tidak mengambil nilai atau string terakhir? Karena tidak tersimpan. Berbeda dengan penugasan 12.15 ini, yang menggunakan pointer yang akan menyimpan nilainya. Seperti kita lihat, kata awalnya adalah Universitas Gadjah Mada. Setelah ditambahkan dengan Indonesia, maka yang ditampilkan adalah Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Selanjutnya, variabel kata awal tadi sudah menyimpan nilai string yang sekarang, yaitu Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Selanjutnya, pada penugasan 12.16, yaitu diawali dengan deklarasi fungsi hitung volume tabung dengan parameter jari dan parameter tinggi. Lalu mengembalikan nilai dengan rumus 3,14 dikali jari dikali jari dikali tinggi. Setelah itu, deklarasi variabel array dengan pemanggilan keseluruhan fungsi yang ada dalam array, lalu di print atau ditampilkan. Yang bisa kita lihat pada tampilan kanan ini, yaitu ditampilkannya keseluruhan jenis-jenis fungsi yang ada pada sistem komputer internal saya. Selanjutnya pada penugasan 12.17, yaitu penugasan yang paling akhir, diawali dengan pengondisian jika fungsi gd_info ada atau eksis, maka ditampilkan string berupa fungsi gd_info ada di PHP versi ini. Jika tidak, maka kita akan berlanjut ke fungsi else, ke pengondisian else, yaitu ditampilkan teks fungsi gd_info tidak tersedia di PHP versi ini. Selanjutnya, kita tampilkan fungsi dan akan kita panggil variabel array dengan pemanggilan keseluruhan fungsi. Lalu kita cetak yang seperti kita cetak dan tampil akan seperti ini. Dikarenakan fungsi gd_info tidak ada, maka yang tercetak adalah fungsi gd_info tidak tersedia di PHP versi saat ini. Sekian presentasi saya kali ini tentang rangkuman tugas dari pertemuan 8 hingga 12 yang diampu oleh Bapak Ali Tarmuji yang mengajar di Matkul Pemrograman Web. Jika ada salah kata atau ada salah pengucapan, mohon dimaafkan dan bisa memberi saran pada kolom komentar YouTube atau pada sosmed saya yang ada pada tampilan ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan melihat presentasi saya kali ini. Terima kasih.